أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المباركين. Rekan-rekan para pecinta ilmu dan hikmah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat relasi antara filsafat dan irfan di dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tertanam pada diri kita setiap manusia, yaitu keinginan untuk mengetahui segala sesuatu. Anak ketika dia mulai berangkat dari perhatiannya terhadap dirinya menuju perhatian terhadap lingkungan di sekitarnya, akan sering bertanya kepada ibunya, "Mah, itu apa? Mah, yang itu apa? Ma, itu apa?" Pertanyaan kepada ibunya, "Ma, itu apa?" menunjukkan dia ingin mengetahui hakikat ataupun gambaran menyangkut sesuatu yang tidak dia ketahui. Ketika dia menganggap bahwa ibunya yang lebih mengetahui, maka dia arahkan pertanyaan itu kepada ibunya. Naluri seperti ini atau dorongan seperti ini ada pada setiap manusia. Tidak hanya itu, rupa-rupanya pada diri kita juga. Kita selalu ingin mengetahui bukan hanya sebatas peristiwa, tapi ingin mengetahui bagaimanakah asal-muasal atau sumber peristiwa itu dan apa yang menjadi akhir bagi peristiwa tersebut. Ketika di hadapan seekor kucing kita lemparkan bola, maka kucing itu begitu melihat bola seketika akan mengejar bola itu tanpa memperhatikan dari mana sumber pergerakan bola tersebut. Berbeda dengan anak. Ketika kita melempar bola kepada anak itu, ketika dia melihat bola bergerak, maka tahap yang selanjutnya dia akan mencari dari manakah sumber atau asal pergerakan bola itu. Melihat awal dan akhir yang dalam bahasa Arab al-mabda' dan al-ma'ad rupa-rupanya tertanam di dalam fikiran kita dan menjadi arah bagi kita untuk bergerak ketika ingin menyingkap hakikat sesuatu. Terkenal di dalam tradisi keilmuan Islam, ada dua ilmu yang berhimpitan dalam hal objek yang sedang dicari atau disingkap kebenarannya, yaitu filsafat dan irfan ataupun tasawuf. Kedua ilmu ini dalam hal menyingkap realitas terjadi perbedaan yang besar menyangkut metode yang ditempuh. Filsafat menggunakan metode demonstrasi rasional ataupun burhan, sedangkan irfan menggunakan kasyaf ataupun penyingkapan ruhani. Untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran apakah perbedaan dua metode penyingkapan ini, yaitu penyingkapan yang bersifat demonstrasi rasional ataupun al-burhan dengan penyingkapan spiritual ataupun al-kasyaf, saya akan berikan ilustrasi sebuah contoh. Ada seorang pencuri yang sedang dikejar oleh 4 orang. Lantas pencuri itu kemudian masuk ke suatu rumah. Dia tidak tahu bahwa rumah itu memiliki 2 kamar di dalamnya, dan kamar itu sama sekali tidak memiliki jendela dan tidak memiliki akses untuk keluar kecuali lewat pintu masuk dari kamar itu. Lalu pencuri itu masuk ke salah satu dari 2 kamar tersebut. Datanglah kemudian 4 orang ini memasuki rumah itu. Maka terjadilah kemudian pertimbangan di antara mereka, kamar mana yang akan mereka masuki yang diduga keras menjadi tempat persembunyian pencuri itu. Dan sudah tersebar di masyarakat pada waktu itu bahwa pencuri ini telah biasa mencuri dan memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga tidak mungkin bisa dihadapi kecuali kalau ada 4 orang yang bersama-sama untuk menghadapi pencuri itu.
Maka 4 orang ini memutuskan bahwa mereka tidak bisa masuk secara sendirian atau membagi menjadi 2 kelompok. Yang satu masuk ke kamar yang A, satu masuk ke kamar yang B, sebab tidak mungkin akan bisa mengalahkan pencuri itu. Mereka memutuskan mereka berempat harus masuk secara bersamaan di salah satu kamar itu. Ketika akan memutuskan kamar mana yang akan dimasuki, apakah kamar A atau kamar B, tentunya berdasarkan kaidah akli. Harus ada murajjih ataupun pemberat. Dicarilah kemudian jejak. Ternyata jejak tidak ditemukan. Maka keempat orang ini tidak memiliki pemberat untuk masuk ke kamar A ataupun kamar B. Secara akli, secara logika, maka mereka tidak bisa memilih harus masuk ke kamar mana, apakah kamar A ataupun kamar B. Tapi mereka harus masuk. Maka mereka mencari murajjih yang bukan bersifat akli, yaitu mereka melakukan tos-tosan dengan sekeping mata uang. Jika yang muncul adalah gambar, maka akan masuk ke kamar A, dan jika yang muncul adalah angka, akan masuk ke kamar B. Ketika dilakukan tos itu, maka yang muncul adalah gambar. Berarti mereka harus masuk ke kamar A. Terjadi perubahan yang luar biasa pada diri mereka ketika akan masuki kamar A itu. Jantung berdebar demikian kerasnya karena kemungkinan pencuri ada di kamar A adalah 50%. Berarti berdasarkan perhitungan akal, mereka akan mendapatkan pencuri itu di kamar A tadi, peluangnya adalah 1:2 ataupun 50%. Terjadi degup jantung yang luar biasa. Lantas mereka secara bersama-sama memasuki kamar itu. Begitu masuki ke kamar tadi, dengan indera lahiriah mereka mencari dan tidak menemukan pencuri itu ada di kamar A. Lalu mereka keluar dari kamar A itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa tingkat keyakinan ataupun kepastian bahwa pencuri itu sekarang ada di kamar B? Keempat orang ini dengan indera lahiriah mereka tidak melihat pencuri itu ada di kamar B. Tapi mereka mempunyai tingkat keyakinan bahwa pencuri itu ada di kamar B itu adalah 100%. Dari manakah angka 100% ini didapatkan? Dari sebuah aturan ataupun ilmu, yaitu ilmu logika yang kadang disebut sebagai ilmu mizan ataupun ilmu timbangan. Apa bunyi ilmu timbangan tersebut? Pencuri itu hanya ada 2 kemungkinan, di kamar A atau di kamar B. Jika pencuri itu tidak ada di kamar A, maka pasti ada di kamar B. Apa yang membuat mereka berkeyakinan penuh bahwa pencuri itu tidak ada di kamar A? Adalah bahwa mereka dengan indera lahiriahnya menyaksikan di kamar A itu tidak ada pencuri tadi. Maka datanglah kemudian silogisme. Jika pencuri itu tidak ada di kamar A, berdasarkan keyakinan yang diperoleh lewat pengamatan indrawi, maka pasti dia ada di kamar B. Sekarang ketika 4 orang itu akan masuk ke kamar B tadi, maka terjadi degup jantung yang lebih keras dibandingkan ketika akan masuk ke kamar A. Mengapa demikian? Sebab sekarang tingkat kepastiannya itu adalah 100%. Keempat orang ini tidak melihat pencuri. Tapi keyakinan mereka bahwa pencuri ada di kamar B adalah 100%. Dari mana keyakinan itu diperoleh? Berdasarkan ilmu logika ataupun ilmu mizan ataupun ilmu timbangan. Berarti ilmu logika dalam hal menyingkap realitas bisa mencapai keyakinan 100%. Ini yang disebut dengan keyakinan dalam arti yang khusus
atau al-yakin bil makna al-akhas, yaitu kita meyakini A adalah B dan sekaligus meyakini bahwa mustahil A bukanlah B. 4 orang ini kalau kita tanyakan, apakah Anda ada kesaksian bahwa pencuri itu ada di kamar B? Mereka mengatakan tidak ada kesaksian sedikit pun bahwa pencuri itu pasti ada di kamar B, bahkan mustahil dia tidak ada di kamar B. Mereka tidak melihat dengan indera lahiriahnya, tapi mereka meyakini dengan menggunakan hukum-hukum akli yang tertanam dalam pikiran kita sebagai manusia yang disebut sebagai ilmu timbangan ataupun ilmu mizan ataupun logika. Inilah kerja para filosof. Ketika mereka akan membuktikan keberadaan Tuhan, mereka mengatakan al-wajib maujudun, wajibul wujud, atau entitas yang keberadaannya niscaya, tidak memiliki sebab, maujudun, dia ada. Sementara wajibul wujud ataupun Tuhan tidak bisa kita lihat dengan indera lahiriah kita. Bahkan tidak bisa kita lihat dengan wujudan ataupun perasaan batin kita, sehingga tertutup untuk sampai pada pengetahuan Tuhan ada hanya menggunakan indera lahiriah saja. Tapi hukum akal yang tertanam pada diri kita akan bisa menemukan keberadaan wajibul wujud subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan ilmu timbangan atau ilmu al-mizan ataupun logika tadi. Metode ini dikenal di kalangan para filosof dengan sebutan metode demonstrasi rasional ataupun al-burhan, di mana mereka mengatakan bahwa al-burhan atau demonstrasi rasional adalah silogisme yang tersusun dari proposisi yang meyakinkan. Sebagian dari para filosof tidak merasa puas hanya menggunakan ilmu mizan ataupun ilmu timbangan. Dalam sejarah perkembangan filsafat Islam, setelah sempurna filsafat peripatetik, maka datanglah kemudian aliran atau madrasah filsafat yang baru yang diasas oleh Syekhul Isyraq, Syihabuddin Yahya bin Habash As-Suhrawardi Qaddasallahu sirrahu, di mana di dalam pemikiran beliau bahwa metode demonstrasi rasional tidak cukup memadai untuk menyingkap realitas, terutama realitas-realitas yang tidak bisa kita saksikan dengan indera lahiriah kita. Pembuatan definisi-definisi menggunakan hukum-hukum akal kita tidak akan bisa membawa pada penggambaran atau pada pendefinisian menyangkut realitas non-materi jika seseorang tidak menyaksikan realitas tersebut secara langsung dengan modus ilmu yang lain, bukan modus ilmu husuli melalui definisi ataupun ta'rif dan demonstrasi rasional, tapi dengan menggunakan metode yang lain yang disebut dengan istilah kasyaf ataupun penyingkapan ruhani ataupun az-zauq, pengecapan ruhani. Maka di dalam filsafat iluminasi, Syekhul Isyraq menggabungkan dua metode itu, yaitu metode demonstrasi rasional dan metode kasyaf yang dikenal dengan al-hikmah al-bahthiyah, hikmah rasional, dan al-hikmah al-zawqiyah, hikmah yang dilandaskan kepada penyingkapan secara ruhani. Jika kita kembali kepada ilustrasi yang kita gambarkan tadi, menyangkut 4 orang yang sedang berdiri di pintu kamar B, mereka dengan akalnya sampai pada tingkat kepastian 100% pencuri itu ada di sana. Tapi berbeda antara keyakinan yang diperoleh menggunakan ilmu mizan atau ilmu timbangan ataupun logika tadi, meskipun mencapai derajat 100%, berbeda dengan melihat secara langsung. Maka ketika keempat orang ini mendobrak pintu itu dan mereka benar-benar menyaksikan pencuri itu ada di dalamnya, meskipun keyakinan tidak bertambah menjadi 150%, tetap 100%, tapi berbeda antara penyaksian secara langsung dengan indera lahiriah tadi dengan yang hanya semata-mata melalui penyingkapan secara akal.
Demikian juga dengan para filosof Iluminasi. Mereka tidak puas dengan demonstrasi rasional. Mereka menginginkan ada tingkatan yang lebih pasti ataupun lebih jelas menyangkut entitas-entitas non-materi yang tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan ilmu huduri isyraqi, yaitu penyaksian secara langsung dengan menggunakan kolbu. Penyaksian langsung dengan menggunakan kolbu ini adalah metode yang ditempuh oleh para urafa ataupun para sufi ketika menyingkap realitas. Jika kita kembalikan kepada fondasi yang mendasar dalam diri kita, yaitu bahwa di dalam diri kita satu-satunya fakultas yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsepsi atau at-tasawwur dan asensi ataupun at-tasdik hanyalah akal saja. Akan tetapi dalam operasionalnya, akal ketika dia menyingkap realitas kadang harus dibantu dengan fakultas ataupun instrumen lain. Contoh, ketika terkait dengan alam materi, maka tidak mungkin akal bisa melakukan konsepsi dan asensi kecuali dengan perantaraan atau bantuan indera lahiriah kita. Kita melihat ada satu objek di hadapan kita, misalnya buah apel. Mata melihat buah apel tadi, lantas kemudian akal kita dengan kemampuan yang dimilikinya bisa melepaskan buah apel tadi dari berbagai aksiden-aksiden yang melingkupinya, dari tempat, waktu, warna, ukuran berat, dan sebagainya, lantas akal memperoleh satu hakikat yang disebut sebagai mahiyah atau esensi atau kuiditas dari apel itu. Ini yang dimaksud dengan akal berhasil melakukan at-tasawwur ataupun konsepsi dengan melalui bantuan indera lahiriah kita. Ada kerja akal yang dilakukan tidak dengan bantuan indera lahiriah, tapi dengan bantuan teks-teks wahyu. Bukan dengan bantuan wahyu, sebab kita tidak menerima wahyu, tapi dengan teks-teks wahyu yang bisa teks itu berupa Al-Quran ataupun juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sana kemudian akal melakukan kerjanya untuk melakukan tasawwur ataupun konsepsi dan melakukan asensi ataupun at-tasdik. Misalkan, sholat zuhur adalah wajib, tentu tidak bisa diperoleh hanya dengan bantuan indera lahiriah kita yang melihat seseorang melakukan gerakan sholat. Tidak bisa kita melakukan tasdik ataupun asensi bahwa sholat zuhur yang dia lakukan itu hukumnya adalah wajib. Haruslah akal tadi dengan bantuan teks-teks agama untuk sampai pada kesimpulan sholat zuhur adalah wajib. Jika akal dengan bantuan indera lahiriah tadi, dengan metode-metode tertentu seperti metode induksi ataupun istiqra dan metode eksperimen atau at-tajrubah, maka lahirlah kemudian ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Sedangkan akal dengan bantuan teks wahyu, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lahirlah dari sana ilmu-ilmu agama. Ada lagi kerja akal yang menggunakan atau melalui perantaraan wujdan ataupun penginderaan batin. Melalui wujdan atau penginderaan batin ini, akal kita mendapatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi menyangkut apa yang terjadi di batin kita. Misalnya konsep benci, konsep gembira, konsep sedih. Ketika kita mengatakan saya sedih, berarti kita sedang mempredikatkan konsep sedih kepada saya. Dari mana didapatkan konsep sedih itu? Dari akal kita. Dengan bantuan wujdan atau penginderaan batin, kita mempersepsi rasa sedih tadi, lalu kemudian akal kita dengan kemampuannya menghilangkan seluruh aksiden-aksiden
yang mengelilingi kesedihan itu, sampailah kemudian kepada kuiditas atau mahia, sedih. Lalu kemudian oleh para urafa dikembangkanlah wujudan atau penginderaan batin tadi, diperluas menjadi kasyaf ataupun penyingkapan ruhani. Dengan metode tertentu, dengan suluk amal yang mereka lakukan, wujudan atau penginderaan batin itu menjadi meluas, tidak hanya bisa mempersepsi perasaan-perasaan kita, tapi bisa mempersepsi objek-objek non-materi yang ada di luar jiwa kita. Dari sini kemudian lahirlah ilmu irfan, baik ilmu irfan itu terkait dengan amal-amal yang disebut sebagai irfan amali, maupun yang terkait dengan teori-teori yang dibangun oleh urafa berdasarkan pengalaman wujudaniyah mereka tadi. Mereka menyusun ilmu yang disebut ilmu irfan nazari, yang di sana membahas menyangkut Tuhan, alam, dan manusia yang diperoleh berdasarkan kasyaf yang mereka alami. Dari sini kemudian kita melihat bahwa berarti ya, ada disiplin ilmu yang lain yang juga sebenarnya merupakan kerja dari akal kita, akan tetapi dengan bantuan fakultas lain yang dimiliki oleh jiwa kita. Ada kalanya juga akal memperoleh konsep ataupun proposisi atau pernyataan tidak menggunakan bantuan indera lahiriah, tidak menggunakan bantuan indera batiniah ataupun wujudan, dan tidak menggunakan bantuan teks-teks wahyu. Akal dengan hukum-hukum yang ditanamkan oleh Allah Ta'ala dalam diri akal itu bisa melakukan tasawur atau konsepsi dan melakukan tasdik ataupun asensi. Misalkan konsep wujud menurut para filosof, konsep yang bersifat badihi, bersifat swabukti, tidak memerlukan konsep lain untuk menjelaskannya. Berarti tidak memerlukan bantuan penginderaan lahiriah ataupun batiniah, bahkan tidak memerlukan bantuan teks-teks yang datang kepada kita melalui agama. Demikian juga dengan proposisi-proposisi yang bersifat badihi dalam akal kita, seperti misalnya keseluruhan, lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan salah satu bagian penyusunnya. Proposisi ini bersifat badihi ataupun swabukti, tidak memerlukan proposisi lain untuk menjelaskannya, baik proposisi itu diperoleh lewat indera lahiriah atau batiniah, bahkan dari teks-teks agama. Dari penyingkapan akal, hanya menggunakan prinsip-prinsip primer dalam akal ini, lahirlah kemudian satu madrasah atau aliran filsafat yang disebut sebagai filsafat peripatetik atau al-hikmah al-masyaiyah. Sedangkan ketika kita menggabungkan metode penyingkapan akal secara murni ditambah dengan kasyaf ataupun penyingkapan secara ruhani, maka datanglah kemudian aliran filsafat yang lain yang diasas oleh Syekhul Isyraq yang dikenal sebagai Al-Hikmah Al-Isyraqiyah atau filsafat iluminasi. Ada juga aliran filsafat yang tidak cukup hanya menggunakan penyingkapan secara akli atau penyingkapan secara qalbi tadi, ditambahkan dalam aliran filsafat itu, yaitu keyakinan-keyakinan yang niscaya yang ada di dalam agama, maka lahirlah kemudian madrasah filsafat al-hikmah al-muta'aliyah atau filsafat transendental. Berarti kita lihat di sini, irfan ataupun tasawuf adalah ilmu yang ketika penyingkapan realitasnya bersandar kepada penyingkapan ruhani. Ketika kita berbicara pada konteks penyingkapan ini atau konteks of discovery, maka kita menemukan bahwa terdapat madrasah-madrasah ataupun aliran-aliran pemikiran dalam hal penyingkapan. Kalau kita memasukkan ilmu kalam, maka ilmu kalam dalam konteks penyingkapannya menggunakan ayat, riwayat, ataupun dengan istilah kita dalil akli, dalil nukli. Demikian juga ketika membuktikan kepada orang lain atau konteks of justification, maka dia pun menggunakan dalil akli, dalil nukli.
Sedangkan filsafat Islam yang kita kenal dengan 3 alirannya, filsafat peripatetik, dalam konteks penyingkapan murni menggunakan penyingkapan secara akli dengan menggunakan demonstrasi rasional ataupun burhan. Sedangkan untuk membuktikan klaim-klaimnya kepada orang lain juga menggunakan demonstrasi rasional ataupun al-burhan. Aliran filsafat iluminasi ke dalam konteks penyingkapan menggunakan 2 metode, yaitu metode demonstrasi rasional dan metode penyingkapan ruhani ataupun kasyaf ataupun az-zauq. Sedangkan untuk membuktikan klaimnya kepada orang lain menggunakan metode demonstrasi rasional. Aliran filsafat transendental atau al-hikmah al-muta'aliyah dalam konteks penyingkapan menggunakan 3 metode. Yang pertama metode akli ataupun demonstrasi rasional, yang kedua metode kasyaf atau penyingkapan ruhani, dan yang ketiga adalah metode yaitu keyakinan-keyakinan yang dururiyah atau niscaya di dalam agama. Sementara untuk membuktikan klaim kepada orang lain juga menggunakan metode demonstrasi rasional. Yang terakhir adalah madrasah al-irfaniyah. Madrasah al-irfaniyah ataupun at-tasawuf di dalam konteks penyingkapannya menggunakan metode kasyaf ataupun penyingkapan ruhani. Sedangkan untuk membuktikan klaim-klaim mereka kepada orang lain, jika sufi itu tidak menguasai demonstrasi rasional, maka dia menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Tapi jika dia menguasai demonstrasi rasional, maka dia menggunakan metode burhan ataupun demonstrasi rasional. Jika kita lihat di sini bahwa ternyata untuk wilayah pembuktian atau konteks justifikasi, seluruh aliran pemikiran ini memasukkan metode pembuktian secara akli. Baik akli itu demonstrasi rasional maupun jadali atau dialektika seperti yang terjadi pada ilmu kalam atau pada sufi mutakallim, tapi tetap mereka menggunakan metode rasional dalam membuktikan klaim mereka kepada orang lain. Mengapa demikian? Sebab pada semua manusia kita memiliki karunia yang sama, yaitu akal. Yang akal itu punya kemampuan untuk tasawur dan mempunyai kemampuan untuk tasdik. Melalui kemampuan dimiliki oleh akal yang seragam pada manusia ini, maka kita berbicara dengan bahasa yang sama. Berarti bagi mereka yang tidak mengalami kasyaf atau bahkan tidak meyakini teks-teks wahyu, penggunaan demonstrasi rasional ketika diberikan kepada mereka dan mereka menerima, maka itu mengikat mereka secara meyakinkan. Demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.